Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali Sajeng Mawada kembali menyapa Anda dalam Gorontalo Menyapa. Dan pemirsa, selama 1 jam ke depan kita akan membahas topik mengenai UMKM tangguh untuk pemulihan ekonomi nasional. Pemirsa, selama ini kita selalu mendengar bahwa UMKM disebutkan sebagai tulang punggung dari perekonomian nasional. Apakah ini benar terjadi di Gorontalo? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan 3 orang narasumber yang telah hadir bersama saya. Ada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo, Bapak Arifin Suaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat, Bapak. Alhamdulillah, salam sehat. Selain Bapak Arifin, juga telah hadir bersama kami di sini ada pengamat ekonomi, Bapak Syamsul. Assalamualaikum, salam sehat juga Pak Syamsul. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Ajeng. Luar biasa, juga kita mendatangkan langsung seorang pelaku UMKM yang nanti akan berbagi kisah dengan kita dan bisa bertanya langsung apa kendala dan masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Gorontalo. Ada Ibu Vivi Suaib di sini. Salam sehat juga Ibu Vivi. Sehat. Hari ini UMKM tangguh untuk pemulihan ekonomi nasional. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi bagaimana apakah betul memang UMKM menjadi tulang punggung perekonomian yang ada di Gorontalo, saya mau tanya dulu ke pengamat ekonomi kita. Saat ini kabar dari perekonomian kita seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Jadi kalau kondisi perekonomian nasional, ya karena kita berbicara nasional ya, bahwa ada di tahun 2020 ini sudah mengalami pemulihan dibandingkan tahun lalu ya, yang hampir semua provinsi juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus gitu kan. Karena indikatornya kan kalau kita melihat perekonomian kan pasti melihat dari sisi kinerja ekonomi atau pertumbuhan ekonominya gitu. Nah, kalau saat ini pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai naik ya. Bukan pasca sih karena kan masih COVID ya? Kan ini kan artinya dari tahun lalu lah kan begitu. Nah, salah satu yang menarik sekali ya bahwa tekanan atau pandemik kemarin tahun lalu yang begitu dahsyat itu memang ada beberapa khususnya UMKM ya yang berdiri kokoh ya. Ada juga memang yang sampai gulung tikar gitu kan. Nah, itu fenomena kalau kita berbicara ketangguhan ya, apakah tangguh atau tidak? Kalau tangguh kan berarti dia mampu bertahan di segala situasi, kan begitu. Nah, tapi buktinya bahwa kondisi UMKM kita istilahnya 50-50, ada yang bisa bertahan, ada juga yang yang tidak mampu gitu. Nah, kembali ke umpamanya khususnya Provinsi Gorontalo, sekarang kita pertumbuhan ekonomi kita Gorontalo itu sudah di angka kalau tidak salah 5% ya. 5%? Ya, itu kalau dibandingkan saat COVID kemarin kira-kira ada kenaikan ya, berapa? Minus 2% kan kemarin kita di tahun 2021 kan kita minus 2%. Jadi 5% apakah bisa dikatakan bahwa ada pertumbuhan yang memang sangat luar biasa saat ini? Ya betul, ada pertumbuhan ya, khususnya pertumbuhan pada lapangan usaha ya. Karena UMKM ini menariknya ya, dia masuk di seluruh lapangan usaha subsektor. Karena kan saat ini kan ada 17 lapangan usaha subsektor yang terhitung nilai produksinya, dan hampir semua lapangan usaha di situ itu ada semua UMKM-nya gitu. Makanya kalau berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar bahwa UMKM ini bagian dari perekonomian nasional. Berarti kalau amanat itu berarti memang harus tujuan kita ke situ gitu. Bagaimana UMKM ini kita bisa bisa ditumbuhkan ya, dikembangkan sehingga dia bisa menjadi penopang perekonomian nasional gitu. Itu mungkin gambaran awalnya Mbak Ajeng. Jadi benar bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian kita, apalagi di tengah pandemi seperti ini, Bapak. Iya, betul sekali Mbak Ajeng. Karena kalau kita lihat kemarin ya banyak juga ada yang memang ini ya seperti yang saya bilang tadi, tapi ada juga yang yang tumbuh ya, justru memiliki omset ataupun pendapatan yang meningkat gitu. Mungkin karena inovasinya ya, mungkin dijelaskan sama Ibu nanti ya selaku pelaku ya. Mungkin inovasi dan kreativitas dari ini sehingga dia mampu menghadapi, itulah dikatakan tangguh gitu kan. Kalau dia tangguh, dia mampu menghadapi dalam situasi apapun, khususnya dalam situasi pandemi seperti itu. Jadi begitu Mbak gambarannya. Menarik sekali gambaran awal yang sangat menarik. Saya mau ke Ibu Vivi. Ibu Vivi, dulu ternyata perekonomian kita sempat berada di minus, dan sekarang sudah mulai tumbuh bahkan menjadi 5%. Saya mau tahu dulu waktu COVID-19, Ibu sebagai pelaku UMKM, seberapa dahsyat dampak dari COVID-19 yang Ibu rasakan saat itu?
Dampaknya itu berasa sekali karena saya termasuk salah satu yang kena COVID. Saya terpapar waktu itu. Bayangkan Mbak, dibully satu Gorontalo. Sampai nama saya ada di mana-mana, nama saya ada di mana-mana. Waktu itu saya lillahi ta'ala saya drop, memang saya jatuh, tapi saya berpikirnya saya positif saja. Saya bilang mungkin di balik ini mungkin Allah akan mengangkat derajat saya. Pokoknya saya waktu itu tawakal. Itu kue-kuenya orang, keripik-keripiknya orang, kan mau satu minggu bulan puasa saya dinyatakan terpapar. Saya masih nomor muda loh Mbak, nomor 59. Yang awal-awal, saat itu ketakutan masyarakat masih sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya? Saya bilang, saya dibully satu Gorontalo. Saya bilang, waduh gimana ini, teman-teman saya semua pada takut. Saya tidak menyalahkan mereka, kan ini sudah bukan isu nasional, isu internasional kan. Jadi saya bilang, saya mau salahkan orang yang jauhin saya, bagaimana saya mau dekat. Saya bilang, tawakal saja. Pokoknya saya waktu itu saya hanya tahajud. Saya bilang, ya Allah, kalau memang ini cobaanmu, pasti ada jalannya. Itu sampai kue-kue Mbak yang sudah dibikin, keripik-keripik yang sudah dibikin, sudah tidak mau dijemput. Sementara saya itu dinyatakan terpapar, saya masih sementara bikin kue untuk lebaran. Jadi saya, pokoknya air mata, pokoknya saya bilang, saya bilang waktu itu, saya bilang ya sudah, kalau memang begini, jadi itu semua bahan-bahannya harus dibuang. Kan waktu lalu itu pemerintah kan tidak mau tahu. Pokoknya apa-apa langsung main, kita disemprot-semprot, bunga aja mati apalagi ini kan. Jadi saya bilang, pokoknya sudah, ini mungkin kuasanya Allah, mungkin ada apa waktu itu. Tapi dengan mungkin ya ikhlas, akhirnya saya dibawa ke mes haji. Sementara rumah kami harus dikosongkan. Jadi kue-kue saya, beruntunglah saya punya sahabat, saya bilang itu yang Miss Putungo, Ibu Risna Hasan. Seorang pelaku UMKM juga ya, sudah UMKM. Mereka lah yang menyelamatkan kue-kue, yang menelpon-nelpon orang itu kalau memang mau, kalau memang tidak mau. Saya bilang kalau memang tidak mau simpan saja, insya Allah mungkin ada yang mau, kasih saja. Saya bilang saya sudah tidak berharap duit pun, karena dibully Mbak, rumah saya saja sudah tidak ada, jangankan teman, keluarga saja sudah tidak mau dekat. Saya bilang, ya Allah, pokoknya waktu itu hanya sudah dibawa di mes haji, kita orang-orang pada lebaran sama keluarganya, kita yang lebarannya di mes haji. Ya tapi hikmahnya itu besar sekali. Saya masih dalam mes haji, Manado, Freshmart. Saya kan kebetulan saya sudah ada di retail. Freshmart telepon saya, dia bilang, Bu, kita mau order. Saya bilang, Mbak, untuk sementara mungkin sampai kapan ya, saya belum bisa janjikan mau ada atau tidak karena saya terpapar. Katanya lah, ibu kan yang terpapar, tapi kan anak buah ibu kan kerja. Saya bilang rumah saya harus dikosongkan. Kan begitu sadisnya kemarin itu Mbak. Saya bilang katanya pokoknya saya tunggu sampai ibu siap. Nah, oh ya siap. Jadi saya masih ada rasa ya optimis lah. Manado masih mau. Kalau Gorontalo sudah tertutup semua, pintu rezekinya udah dikunci. Ada setitik harapan ini di tengah-tengah COVID-19. Ya, pas habis lebaran itu kan sehari setelah lebaran ditelepon orang Freshmart. Saya bilang, Bu, kami ini dalam zona merah dan kami itu bentor saja dibilang pada Bu Oloi pilot tidak ada yang mau naik Mbak. Jadi saya bilang, sudah. Akhirnya setelah dari sana saya sudah pulang. Saya bilang ke yang kerja sama saya bilang, pokoknya kita bismillah, untuk sekarang saya mungkin hanya bisa buat beli baju untuk anak-anak kalian. Karena memang semua merasakan ini. Hanya ada teman saya yang bilang, sudah bikin saja. Setelah 2 minggu saya bilang saya sudah mau mulai karena permintaan tetap ada. Ya tapi alhamdulillah ya, karena mungkin produk saya, produk keripik keju itu karena hanya cemilan, jadi pas waktu saya sudah bebas dinyatakan sudah nggak ada lagi COVID untuk saya, jadi orderan masuk terus, kan orang di rumah mau nyemil. Jadi saya bilang, apa kalian tidak takut dengan corona? Katanya kan ini kan sudah melalui ini. Oh ya sudah, alhamdulillah. Dari situlah saya mulai bangkit. Mungkin ada sekitar 2 bulan lah kami vakum Mbak, memang vakum. Karena memang jangankan 2 bulan vakum berarti akan berasa sekali pada modal yang tidak kembali. Seperti itu tidak Ibu Vivi? Aduh, memang pokoknya saya bilang sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Karena kan saya harus membayar bahan-bahan, kan kita kalau kita sistem UKM itu di distributor kan kita istilahnya dikasih ambil 2 minggu pembayaran. Lah mau bayar yang maksudnya kita tidak pakai, yang dibuang kan. Saya bilang pokoknya bismillah.
Jadi seperti itu, COVID. Jadi kalau ingat COVID itu kayak merinding. Bu Vivi, luar biasa sekali. Memang tidak salah kita mendatangkan seorang pelaku UMKM, jadi kita bisa mendengarkan langsung cerita yang mereka rasakan saat COVID kemarin. Bapak, saat itu semua orang panik, semua orang mengalami ketakutan. Pemerintah, apa yang dilakukan? Apakah pemerintah juga ikut panik waktu itu, Bapak? Itu tidak bisa dipungkiri bahwa semua pihak terdampak ya. Bahkan jangankan UMKM, kan pemerintah saja kan harus WFH. Nah, jadi dan apalagi anjuran untuk melakukan pembatasan aktivitas, kan pemerintah yang melakukan himbauan gitu. Jadi memang kita harus akui pada saat itu memang kita semua shock, dan itu memang harus dibayar mahal oleh para pelaku ekonomi gitu. Nah, tetapi belakangan setelah itu memang ada kesadaran untuk mau tidak mau bahwa UMKM itu harus tetap bangkit. Maka melalui instrumen-instrumen kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, itu kita mencoba untuk menstimulasi kembali spirit untuk mengaktifkan produktivitas bagi pelaku UMKM. Kebijakan-kebijakan apa yang saat itu diupayakan oleh pemerintah agar mereka bisa bangkit lagi walaupun di tengah pandemi COVID-19 dengan berbagai hal dan dampak yang dirasakan seperti yang disebutkan oleh Ibu Vivi tadi, Bapak? Fasilitasi pemerintah itu antara lain pada saat itu adalah kita mencoba membuat semacam marketplace yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Nah, sehingga para pelaku UMKM itu walaupun tidak bisa bertemu, mereka tetap bisa berjualan. Di samping juga lewat sosial media dan jalur-jalur pemasaran yang lainnya juga mereka melakukan. Tetapi setidaknya pemerintah daerah pada saat itu, pada saat puncak-puncaknya itu, nah kita menyadari bahwa UMKM harus tetap ada omsetnya. Jadi kalaupun mereka berproduksi tapi kemudian seperti yang dialami oleh Ibu tidak dibeli, nah itu kan percuma, bahkan kerugian buat UMKM. Maka kita memfasilitasi pemasarannya. Di belakang hari juga misalnya UMKM itu masih tetap rangkaian dari COVID itu, dan juga ada beberapa gejala perekonomian lainnya, misalnya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Nah, UMKM ini kan banyak diantaranya menggunakan minyak goreng sebagai bahan bakunya. Nah, ketika itu minyak goreng susah didapat, dan kalau ada pun dijatah, misalnya hanya bisa beli 2 liter. Nah, sementara kan untuk aktivitas UMKM yang misalnya harus memproduksi puluhan kilogram terigu, mereka butuh misalnya lebih banyak dari itu. Nah, itu pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui kebijakan Pak Bupati itu melakukan kebijakan dari 2 pendekatan. Yang pertama dari sisi distribusi, dan yang kedua dari sisi produksi. Nah, jadi dari sisi distribusi itu Pak Bupati membuat kebijakan untuk memberi jatah khusus distribusi ke UMKM yang membutuhkan minyak kelapa atau minyak goreng sebagai bahan bakunya. Nah, jadi ada semacam sejenis dengan pasar murah begitu, tapi khusus untuk UMKM. Dan kemudian juga dilakukan pemotongan harganya. Jadi harganya sebagian ditanggung oleh pemerintah daerah, sehingga dijualnya ke UMKM itu selisih sekitar 5.000 sampai 10.000 per liternya kepada UMKM, tergantung
jenis minyak gorengnya. Itu dari sisi distribusi. Nah, tapi sebetulnya ujungnya pada aspek produksi juga, bahwa UMKM harus aktif berproduksi, jangan terpengaruh lagi dengan gejala masalah minyak goreng pada saat itu. Nah, pendekatan kedua itu adalah dari sisi produksi. Jadi ada UMKM yang mengolah kelapa menjadi minyak goreng, menjadi VCO dan sebagainya. Nah, itu juga pemerintah Kabupaten Gorontalo juga membuat kebijakan untuk menstimulasi bahan bakunya. Jadi mendistribusikan bahan baku berupa kelapa biji ke UMKM itu, dan juga mensupport peralatan masak sederhana untuk produksi minyak kelapa. Nah, itu antara lain yang kita lakukan pada saat itu. Kalau boleh tahu Bapak, kemarin seberapa besar dampak untuk COVID-19? Adakah UMKM di Kabupaten Gorontalo yang memang akhirnya melakukan gulung tikar seperti itu? Fakta itu pasti ada, dan jumlahnya secara konkret kita bisa lihat di sekitar kita itu secara konkret seperti itu. Sebetulnya kan kalau bicara UMKM ini kan banyak jenis usahanya ya. Misalnya katakanlah kalau UMKM yang memproduksi cemilan, keripik, kue itu sudah sangat identik dengan UMKM. Tapi sebetulnya UMKM tidak itu saja. Termasuk kegiatan-kegiatan produksi dan usaha yang lainnya. Misalnya seperti usaha penjahitan. Usaha penjahitan pakaian pada saat itu misalnya perayaan-perayaan, hajatan, pesta tidak dilakukan. Nah, sehingga konsumen jasa penjahitan pakaian jadi hilang. Karena mereka tidak perlu beli baju baru, karena tidak ke pesta kan. Nah, kemudian kantor juga kerja dari rumah, jadi pakai kemeja saja, dibawa pakai sarung tidak masalah. Kemejanya tidak dicuci pun 1 bulan nggak masalah, kan cuma dipakai sebentar, digantung lagi. Dampaknya apa ya Pak? Jadi tidak perlu beli baru juga. Nah, adapun ada yang masih tetap membutuhkan, tapi karena takut dan sebagainya. Nah, pelaku-pelaku usaha seperti itu kan juga melakukan kebijakan, misalnya merumahkan karyawannya dan sebagainya. Nah, sehingga produksi mereka juga turun. Nah, di sisi lain kebutuhan konsumen juga mendapatkan alternatif yang lain. Karena di Facebook dan sebagainya kan banyak yang live jualan dan sebagainya, dan itu menjadi gaya berbelanja tersendiri. Nah, akhirnya yang pelaku UMKM itu penjahitan tidak bisa berproduksi. Nah, itu fatalnya. Tapi memang kalau kita harus menyebut angka-angka, saya kira kita perlu melakukan pendataan, dan itu agak sulit dilakukan karena sifat dari UMKM itu kan informal. Tidak ada mekanisme pelaporan yang rutin tentang keadaan mereka. Kita sebetulnya formalnya itu ya kita bisa pantau lewat perizinan. Tapi sekali urus perizinan juga kan aktivitasnya berhenti, mereka tidak melapor lagi. Gitu. Nah, sehingga ya kita memperkirakan ya sekitar 20 sampai 40% yang terdampak itu. Tapi memang angka pastinya tidak agak sulit untuk kita pastikan. Nah, seperti itu. Bapak, kalau tadi dikatakan oleh pengamat ekonomi kita bahwa memang UMKM ini benar menjadi tokoh utama dan juga mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk Kabupaten Gorontalo sendiri, apakah Bapak juga merasakan itu, bahwa UMKM berdampak pada perekonomian di Kabupaten Gorontalo? Seberapa besar sumbangsi dari UMKM? Ya, itu pasti ya, itu sebuah fakta. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara angka tentu harus berbasis pada pendataan yang memang harus dilakukan secara khusus tentang itu. Nah, kenyataannya bahwa memang secara nasional
secara nasional itu ada pendataan tentang kontribusi UMKM dan koperasi terhadap perekonomian. Terakhir yang dipublish itu kontribusi UMKM itu 61%. 61%. Terhadap PDB, ya, terhadap PDB. Berarti itu skalanya nasional. Nah, dan karena itu pendataannya berupa survei dan dilakukan secara nasional, maka hanya tidak semua didata tentunya. Jadi misalnya termasuk Kabupaten Gorontalo itu hanya ada beberapa sampelnya saja yang didata, dan kemudian hasilnya tidak merepresentasikan kondisi di level kabupaten. Tapi kalau kita bisa jadikan angka nasional sebagai acuan, maka UMKM itu berkontribusi 61% terhadap perekonomian. Nah, dan itu sangat besar gitu. 61% itu sangat besar. Nah, sisanya usaha besar. 39% itu kontribusi dari usaha besar, dan itu jumlahnya hanya segelintir orang. Luar biasa. 61% sumbangsinya. Nah, Bapak, kita tahu berarti UMKM ini memang sangat diperlukan. Kira-kira jika kita mengalami hal seperti ini lagi yang tidak kita inginkan seperti ini COVID-19 atau mungkin ada lagi hal yang terjadi ke depannya, apa yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM dan juga pemerintah agar mereka bisa saling membantu saat kejadian ini terjadi lagi mungkin di masa yang akan datang? Tapi ditahan dulu Bapak, kita akan iklan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Gorontalo Menyapa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa, dan kita masih membahas tentang UMKM tangguh untuk pemulihan ekonomi nasional. Kita langsung saja ke pengamat ekonomi kita, Bapak. Apa yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM dan juga pemerintah agar mereka bisa saling membantu jika hal-hal seperti ini, COVID-19 atau mungkin ancaman-ancaman yang lain terjadi lagi? Sebelum saya jawab itu, saya sedikit tambahkan dari Pak Kadis tadi, bahwa memang jumlah UMKM kita nasional ya, itu kurang lebih 64,2 juta. Kontribusinya terhadap PDB sebagaimana tadi disampaikan Pak Kadis itu sekitar 61%. Artinya bahwa hampir semua lapangan usaha ya, yang memiliki nilai produksi itu 61%-nya itu dari UMKM itu. Jadi sekitar tadi saya bilang 30% lebih itu dari usaha besar. Nah, itu. Kemudian penyerapan tenaga kerja itu ada sekitar 90% ya dari UMKM, dari angkatan kerja yang tersedia. Nah, kalau berbicara 90% ya Pak ya? Kurang lebih 90% lebih itu penyerapan tenaga kerjanya. Nah, bayangkan kalau itu terjadi umpamanya di Gorontalo. Kondisi kita di Gorontalo kan masih penyerapan angkatan kerja kita kan sekitar 65% ya, penyerapan tenaga kerja kita seluruh ini ya, usaha ya. Nah, kalau umpamanya UMKM ini lebih tumbuh lagi, otomatis penyerapan tenaga kerjanya juga pasti lebih besar. Nah, kenapa dia ada dampaknya ke ekonomi? Karena kita lihat dari sisi pertama daya serap tenaga kerjanya. Kemudian pendapatan, gitu. Bukan saja pendapatan dari pemilik usaha, tapi dia bisa meningkatkan pendapatan bagi pekerjanya, gitu. Karena memang UMKM ini banyak, dia murni padat karya, ya, murni padat karya dia, bukan padat modal. Artinya bahwa dia lebih banyak menggunakan tenaga kerja, gitu. Nah, yang selanjutnya bahwa karakteristik UMKM kita di Gorontalo itu lebih bercampur antara IKM dengan UMKM. Artinya dia olahan, ya, dia mengolah sendiri menjadi barang jadi, kemudian dipasarkan. Gitu. Seperti mungkin dengan Ibu ini ya, dia olah sendiri kemudian dipasarkan. Gitu. Nah, tentu dengan kembali ke pertanyaannya bahwa apa yang harus dilakukan UMKM ketika kondisi seperti ini terjadi, ya, tentu dengan apa yang kita alami ini menjadi pembelajaran bahwa memang ada sektor-sektor usaha ya
biar di apapun, biar dibantu bagaimanapun dia tidak bisa bangkit. Karena kenapa? Karena dia bertentangan dengan kondisi saat itu. Misalnya umpamanya usaha fotografer misalnya, atau pengantin misalnya kan, itu tidak bisa lagi memang ini, karena memang pada saat itu, pada saat kondisi itu orang memang dilarang berkumpul gitu. Ya. Tapi yang paling tumbuh coba kita lihat adalah mungkin dia masuk usaha mikro yang non formal, ya, yang banyak tumbuh. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan ya, itu justru tumbuh gitu kan, maksudnya lebih banyak gitu. Nah itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti makan dengan minum. Dan itu saya coba sinkronkan, saya coba analisis bahwa ternyata kita ini di Provinsi Gorontalo, industri yang paling tumbuh itu adalah makanan dan minuman, gitu. Ya, kalau kita lihat lapangan usahanya ya, industri pengolahan yang berkaitan makanan dan minuman, gitu. Nah, artinya apa? Bahwa UMKM kita di Gorontalo ini lebih mengarah kepada makanan dan minuman. Nah, tantangannya apa? Tantangannya bahwa di Provinsi Gorontalo kita ini, kalau kita berbicara akses pemasaran, ya kita terbatas akses pemasaran. Maksudnya terbatas dalam artian apa? Bahwa jumlah penduduk kita berapa sih? Di Gorontalo cuma 1.180 sekian jiwa. Ya. Kalau hanya berfokus produk kita di Gorontalo, lokal saja misalnya, berapa sih? Artinya dia punya batas konsumsinya kan? Konsumsi penduduknya kan. Nah makanya mungkin seperti dikatakan Ibu Vivin bahwa harus keluar, gitu harus ada ekspansi pasar. Iya, harus ada ekspansi pasar, gitu. Nah harus dia keluar mencari sasaran pasar yang proporsi atau populasi penduduknya lebih banyak. Ya, apakah ke Jawa dan sebagainya. Nah tentu itu tidak bisa dilakukan oleh UMKM sendiri, harus ada bantuan pemerintah, gitu. Harus ada bantuan pemerintah. Kalau UMKM diharapkan untuk seperti itu, mungkin hanya 1-2 yang bisa melakukan, ya. Nah, tapi kalau dibantu oleh pemerintah, maka dia akan jadi bisa lebih cepat ya aksesnya keluar. Itu tantangan kita. Karena karakteristik memang UMKM kita memang gitu, tidak lepas dari industri. Nah itu. Nah, ketika kondisi ini terjadi lagi, ya maka harus kita harus memang bersama, bukan saja UMKM harus bertahan sendiri, harus ada penopangnya pemerintah, gitu. Karena amanat undang-undang memang bahwa semua orang ikut andil dalam kemajuan UMKM, gitu. Jadi itu yang perlu diketahui bersama, bahwa kenapa dia menjadi dia harus tangguh dan menjadi penopang ekonomi, karena itu dari sisi pertama daya serap angkatan kerjanya tinggi, kemudian daya serap modal, gitu kan? Artinya dia bisa mengaktifkan modal di perbankan, gitu. Dia bisa meningkatkan itu. Nah, jadi itu beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Jadi ternyata pelaku UMKM dan pemerintah ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ya, mereka harus bersama, karena mereka saling menguntungkan satu sama lain dan juga saling membutuhkan satu sama lain. Betul. Menarik tadi ada yang disampaikan oleh Pak Syamsul. Saya mau ke Ibu Vivi. Tadi dikatakan oleh Pak Syamsul sudah waktunya para pelaku UMKM untuk melakukan ekspansi pasar. Selama ini mungkin fokusnya di lokal. Kalau Ibu Vivi kita bisa tahu saat ini pasar untuk pemasaran produknya sudah sampai kemana Ibu Vivi? Ya, alhamdulillah dari 2018 saya itu sudah ada kesepakatan dagang dengan Freshmart Manado. Itu sudah 2017 bulan Oktober. 2017 berarti sebelum ada Covid-19 sudah sampai ke sana pasarnya. Sudah sampai dan itu bukan saya yang mencari pasar, tapi manajernya yang alhamdulillah menghubungi saya. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah MOU itu berhadapan. Lah, cuma langsung dengan HP. Dan sampai sekarang pun belum ada barang yang dikembalikan atau returan. Kalau saya di situ sistem putus. Jadi saya kirim barang 1 minggu, istilahnya 7 hari kerja itu dibayar full. Begitu seterusnya, dan 1 minggu itu sampai satu minggu setiap bulan 4 kali order. Itu untuk salah satu Freshmart. Dan yang saya bikin yang lain itu saya sistem buka reseller, Mbak. Karena kalau saya jual keripik Pisuke itu hanya ada di Gorontalo, benar kata Bapak, ini Gorontalo ini daya belinya rendah. Jadi kalau kita cuma bertahan di Gorontalo, pasti kita akan
tumbang dengan sendirinya. Sulit juga untuk bangkit ya Bu ya? Ya, jadi saya itu buka reseller. Saya buka reseller pertama itu di Makassar. Itu saat ibu dokter. Nah, itu kebetulan dia ada tugas apa di Gorontalo. Setelah ke rumah saya, dia cerita-ceritanya, dia bilang saya mau jadi reseller. Itu reseller pertama saya. Setelah itu saya ngambil mahasiswa, yang mahasiswa yang magang ke tempat saya itu, saya bilang oke, kalau kalian mau ini bawa. Saya bilang bawa 20 bungkus, nanti bagaimana? Dari mulut ke mulut, akhirnya buka. Sekarang itu pemasaran saya lewat reseller itu saya sudah ada di Ternate. Papua saya sudah tembus. Papua juga? Ya. Kalau sampai dengan saat ini jangkauan pasar yang paling jauh dipasarkan kemana nih Bu? Papua Nugini. Papua Nugini juga sudah ke sana? Ya, itu ongkirnya kemarin itu dia beli keripiknya harga 3 juta, tapi ongkirnya cuma selisih sedikit, 2.800.000. Tapi saya bilang, Bu ini nggak apa-apa, dia bilang nggak apa-apa, kebetulan kan saya alhamdulillah dengan saya kerjasama lah, bukan kerjasama ya, mau bilang MOU saya tidak ada tanda tangan yang resmi ya, sama Polda, 713, 715, Kodam. Jadi setiap ada tamu atau acara mereka itu pasti minta keripik saya. Nah ini sekarang ini saya lagi bikin orderannya Ibu Kapolres Limboto, itu sebanyak saya nominalnya duitnya saja sekitar 11-12 juta. Ini untuk tanggal 5, pameran Bayangkari yang ada di Jakarta. Kemarin juga yang Kodam juga setiap mereka ada kegiatan pasti mengambil keripik saya, tapi itu Mbak, saya bikin keripik tidak langsung jadi, kan step by step. Ada prosesnya ya Bu ya? Ya pokoknya jungkir balik lah. Saya kan mantan karyawan, jadi nggak tahu ini dapur istilahnya, kan kita pagi-pagi paling cuman ya kalau buat nasi goreng bubur mah tahu. Kalau untuk usaha, tapi karena saya berpikirnya kalau saya jadi wanita karir, kasihan anak-anak saya kan, hanya saya putuskan 2016 saya resign. Jadi dari 2016 itu istilahnya turun gunung kan. Dan memutuskan fokus untuk jadi pelaku UMKM ya Ibu ya? Iya, langsung bikin kue-kue, apa semacam. Tapi kan namanya Gorontalo itu latah. Kalau ada yang bikin pisang goreng, semua pisang goreng semua. Kalau ada yang popo lulu, semua usaha pertama saya itu popo lulu Mbak, yang kecil-kecil. Itu kan pertama waktu zamannya Pak Adam dan Bea kan itu lagi booming-boomingnya. Taunya ada lagi yang ikut. Semua pada ikut. Ya. Jadi persaingan semakin ketat ya di sini. Jadi kalau buat saya untuk sekarang ini ya, itu awal usaha saya itu sekarang itu maksudnya jadi saya bilang kompetitor itu bukan musuh, itu teman kita. Justru dari kompetitor kita belajar di mana lebihnya kita, kurangnya kita. Kayak keripik Pisuke itu adanya kan hanya ada di Gorontalo. Kita itu membumingkan itu yang susahnya istilahnya branding kan. Nah jadi orang itu, saya bahkan mereka tidak tahu nama saya, hanya oh itu ibu yang punya Pisuke ya. Nah jadi saya di mana-mana dipanggil Ibu Pisuke. Lebih ke produk yang dikenal sekarang ini ya Bu ya? Produk saya dikenal. Ya, jadi saat ini ternyata produk yang Ibu hasilkan sudah dikenal di mana-mana, sudah dipasarkan di mana-mana. Ya. Ada rencana tidak Bu kalau menjual atau ekspansi pasar yang lebih jauh lagi? Mungkin akan mencoba ekspor ke luar negeri? Kemarin 2019 pas waktu ada kegiatan di kantor gubernur itu matching dengan Filipina, alhamdulillah produk saya menjadi contoh. Nah itu konsulannya sama wali kota Davao-nya ke tempat saya. Mereka ke tempat saya, dia sudah suka, dia sudah begini-begini. Nah, kita sudah mulai atur-atur untuk ke sana, dan ya itu kita kembali ke pemerintah, maaf Pak. Kadang-kadang kita tidak mau ke pemerintah, kita hidup di negara yang ada hukumnya. Jadi mau tidak mau kita berurusan dengan pemerintah, tapi kadang-kadang juga kita dibikin kesal. Karena kita dilempar sana, lempar sini, kadang kan kita tidak ngerti juga. Lah saya harus kemana ini? Saat apa? Saat mengurus perizinan untuk bisa ekspor? Ya, kita harus mau kemana ini? Kita sudah ke dinas perindustrian, ke perdagangan, kita sudah kemana? Akhirnya kita berlabuhlah di Bank Indonesia. Di Bank Indonesia lah kami itu sampai itulah kami jadi binaan itu ya, binaan yang bukan diprioritaskan. Tapi karena mungkin mereka melihat ke belakangnya kami, karena kami berjuang, mohon maaf, kami itu terdaftar di kota, tapi yang lebih banyak mensupport kami orang provinsi. Jadi orang BI bilang ya sudah, kalau cuman mau begini-begini lebih
kita di sini saja di BIA. Niatnya sudah ada, tapi kembali lagi ke bingung harus bagaimana. Apalagi perizinan, kita tahu bahwa perizinan untuk ekspor itu memang sangat sulit. Jangan hanya Indonesia, untuk negara-negara lain, setiap negara memberikan perlindungan supaya tidak banyak produk dari luar masuk ke negaranya agar apa produk di dalam negara bisa laku terjual juga. Nih kita mau ke Bapak Arifin. Bapak Arifin, ini menarik ini. Banyak pelaku UMKM yang sudah berpikiran, berniat untuk bisa ekspansi pasar. Bahkan mereka ingin ekspor nih sekarang ini, mau go global nih sekarang. Tapi masih bingung bagaimana akses untuk informasi ke sana, bagaimana untuk memuluskan perizinan ke sana. Apa pendapat pemerintah untuk kejadian yang seperti ini? Apa tindakan dari pemerintah? Iya, kalau ada kejadian seperti yang digambarkan oleh Ibu Vivi, saya kira itu cukup prihatin ya kalau seperti itu. Tapi memang saat ini itu menjadi fakta bahwa ada kebutuhan untuk melakukan perubahan mindset di birokrasi kita. Nah, seperti saya di Dinas Koperasi UKM, binaan saya adalah para pelaku usaha. Tetapi saya dan teman-teman tidak memiliki background sebagai pengusaha. Maka mental modelnya memang kontras sama sekali. Misalnya, kalau pengusaha, dia berpikir bagaimana untuk efisiensi, di birokrasi berpikir menghabiskan anggaran. Di pengusaha berpikir untuk service excellent. Di birokrasi maunya dilayani. Nah, bahkan kadang-kadang juga seperti tadi, kadang-kadang bisa jadi bermakna dalam tanda petik mempersulit gitu. Nah, itu bagian dari autokritik yang memang harus dirubah di birokrasi kita, dan insya Allah ya sebetulnya juga pemerintah secara internal juga sadar akan hal itu. Nah, sehingga misalnya kalau sekarang kan ada core value ASN berakhlak misalnya, dan itu sebetulnya yang diinginkan adalah perubahan mindset. Nah, sehingga pemerintah itu lebih wise, lebih welcome dalam memberikan pelayanan terhadap stakeholdernya, terutama dari sisi misalnya fasilitasi perizinan dan sebagainya. Untuk perizinan sendiri kan sekarang juga sebetulnya sudah sangat dipermudah dengan sistem OSS. Nah, itu mestinya pelaku UMKM itu bisa melakukan proses perizinannya secara mandiri. Tetapi faktanya bagaimana? Masih sulit juga. Misalnya kalau untuk Kabupaten Gorontalo, dari UMKM yang terdata itu sekitar 42.000, yang mengurus NIB-nya itu baru 637. Jadi masih sangat rendah sekali. Nah, lain lagi kalau misalnya UKM yang berpikir untuk expand. Nah, itu memang perlu melakukan koordinasi dengan semua pihak, dan memang kalau namanya wirausaha kan memang harus bermental sebagai pejuang, harus tangguh gitu. Nah, tapi juga di birokrasi juga janganlah terus ya menjadi birokrat murni yang sikapnya itu tradisional. Karena harusnya kalau pemerintah yang modern ya harusnya lebih baik dalam melayani. Nah, gitu. Jadi tetap apa niat dan harapan yang dilakukan atau yang diinginkan oleh para pelaku UMKM ini pemerintah mendukung sebenarnya, apalagi mereka ingin ekspansi pasar ya, seperti itu ya Bapak Iya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan perbincangan kita usai jeda. Kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Gorontalo Menyapa.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa, dan langsung saja kita akan melanjutkan perbincangan kita yang semakin menarik ini. Saya mau ke pengamat ekonomi. Bapak, pelaku UMKM saat ini merasa ada yang sangat sulit yang harus mereka lakukan, berbagai perizinan yang harus mereka buat untuk bisa melakukan ekspansi pasar. Sedangkan di sisi lain pemerintah juga memang ingin mendukung memang, tapi memang ada keterbatasan dari pemerintah saat ini. Kira-kira menurut seorang pengamat ekonomi, jembatan apa yang putus antara pelaku UMKM dan pemerintah saat ini untuk bisa melakukan ekspor keluar? Iya. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, salah satu jawabannya itu adalah komunikasi. Ya, artinya komunikasi biasanya kan, jangankan skala birokrat dengan pelaku usaha, antara kita saja biasa dengan teman, kalau terjadi miskomunikasi pasti tujuannya salah, gitu kan? Pasti sudah keliru. Nah, sama dengan kondisi ini. Jadi memang informasi itu harus terbuka, gitu kan? Informasi itu harus terbuka. Misalnya kalau memang bantuannya ada bantuan, ya terbuka, diinformasikan ke para pelaku, sehingga memang yang biasa kan begitu kondisi yang dialami oleh UMKM, bahwa dia layak menerima tapi ternyata dia tidak terima gitu. Ada yang tidak layak menerima ternyata terima. Itu kan kondisinya kemarin. Nah, mungkin tadi seperti kata Pak Kadis, bahwa memang kondisi birokrasi seperti itu masih berpikir yang tradisional kan begitu. Nah, saya tambahkan tadi bahwa jawaban dari apa yang harus dilakukan pemerintah dengan UMKM dalam ketika ada kondisi pandemi seperti ini tadi sudah terjawab, bahwa memang harus bersama, tidak boleh terputus. Gitu. Kapan ada seperti yang dialami tadi oleh Ibu, ya, maka pasti tidak akan bisa. Ya, nah, artinya motivasi pelaku usaha ini untuk ekspansi, tapi dia terhalang di internalnya, gitu kan, di daerahnya sendiri, gitu kan, khususnya umpamanya persoalan perizinan itu. Nah, yang selanjutnya yang perlu juga diperhatikan adalah usaha mikro. Usaha mikro ini paling besar, Pak Kadis ya? Paling besar jumlahnya. 99%. Iya, mikro. Kalau kecil mungkin, kalau kecil mendengar masih sedikit, tapi kalau mikronya yang paling besar. Apalagi di Kabupaten Gorontalo paling besar sekali jumlahnya kalau usaha mikro. Itu pun yang terdaftar, apalagi kalau yang belum terdaftar juga kan begitu, yang non formal banyak sekali. Nah, itu memang sasarannya dia itu memang untuk lokal saja, gitu kan. Biasanya kalau mikro itu sasarannya untuk konsumsi regional saja, khususnya di Gorontalo. Nah, itu. Nah, makanya harus juga ada paradigma konsumsi masyarakat yang berubah, gitu. Artinya jangan terlalu hentikanlah konsumsi terlalu banyak dari luar, gitu kan. Maksudnya dari luar daerah, gitu kan. Artinya prioritas proporsinya, misalnya konsumsinya ya lebih besar lah proporsi produk yang dihasilkan oleh umpamanya di Gorontalo sendiri ketimbang dari luar, gitu. Itu fenomena karakteristik konsumsi kita di Gorontalo, ya. Nah, artinya padahal sama saja sebenarnya kan, ada juga, cuma paling berbeda harga saja, ya. Kenapa dia pesan umpamanya online? Karena harga kan biasa berbeda. Ya, kalau biasa beda sedikit, ya nggak usah lah kan begitu kan. Setidaknya uang itu berputar di Gorontalo bukan di luar. Nah, itu kan lebih cepat memulihkan perekonomian kalau uang itu berputar di Gorontalo sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa karakteristik pelaku usaha mikro itu, bahwa ketika usahanya sudah mulai ramai, ya, produknya sudah mulai digemari, dia turunkan kadar kualitasnya. Gitu. Itu karakteristik kita, gitu, yang ketika sudah ramai banyak pembelinya, dia sudah turun ke yang dulunya gulanya 1 liter turun menjadi 3/4 misalnya, gitu. Dan itu adalah hal yang sangat riskan ternyata. Betul sekali, itu akan mempengaruhi nanti ke depannya. Memang untungnya banyak pada saat itu, tapi jangka panjangnya pasti ini. Seperti tadi bilang Ibu, ya selisih tadi antara ongkos kirim cuma sekian ribu saja, selisihnya biar saja lah, kan satu kebanggaan juga ketika produk kita kemudian dinikmati oleh orang di Filipina, orang di Timur Leste misalnya kan. Nah, kalau untungan itu istilahnya ya itu memang perlu, tapi kebanggaan ini kan yang ini ketika produk kita sendiri dikonsumsi oleh orang-orang luar, gitu. Jadi intinya adalah kita harus tetap memperhatikan kualitas apapun yang terjadi nanti ke depannya. Bapak Ibu masih rasanya ingin melanjutkan perbincangan ini karena sangat menarik sekali, namun sayang sekali kita dibatasi oleh durasi. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu telah hadir di Gorontalo Menyapa, apalagi Bapak Kadis hari ini kita tahu bahwa masih dalam keadaan kurang sehat, namun untuk pemirsa TVRI menyempatkan waktu untuk hadir di Gorontalo Menyapa. Terima kasih banyak telah hadir. Dan Bapak Ibu pemirsa, Gorontalo Menyapa saat ini kita tahu bahwa ternyata UMKM memiliki peranan yang sangat penting. Benar, UMKM adalah tulang punggung dari perekonomian nasional, tapi kita jangan lupa bahwa kita adalah satu tubuh.
masyarakat dan pemerintah adalah satu tubuh yang harus dan juga berperan penting untuk membangkitkan kembali perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi mari kita bersama-sama berpegang tangan dan bekerja sama. Dan kita terutama sebagai masyarakat jangan pernah malu untuk belanja produk Indonesia. Pemirsa, akhir kata saya Ajeng Moda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.